Brownies. UMKM mengudara. UMKM berdaya. Wah, udah masuk ke segmen 2 ya kita ya. Ini tandanya kita mulai mengupas tuntas. Mantap. Mulai mengupas tuntas. Enggak, belum. Kita ke Mak Hai dulu deh ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang selama menjalankan usaha ini. Nggak mungkin kalau misalkan tidak ada tantangan dan rintangan. Boleh di-sharing sama pemirsa dan juga pendengar tantangannya selama menjalankan usaha ini seperti apa? Oke, pertama itu sih yang pasti tantangannya itu dari daya tahan. Daya tahan. Daya tahan apa ini, nih? daya simpan ini. Oh. Nah, ketahanan bumbunya ini. Aha. Karena yang namanya bumbu biasanya paling lama tahan tuh kan 1 minggu nih kalau kita full matangnya. Jadi gimana caranya biar dia bisa tahan lama? Terus dari awal tuh adalah kemasan. Kemasan yang pertama ulun launching kan itu tahun 2017 akhir. Itu adalah pakai standing pouch. Nah, jadi dia masih pakai standing pouch, terus juga harus disimpan di dalam freezer, yang akhirnya kemasannya itu retak dan pecah-pecah. Jadi sistemnya kan ulun lebih banyak ke konsinyasi atau titipan. Nah, dari situ ibaratnya di reseller pun mereka pasti ibaratnya kulkas mereka kotor lah, apalah kayak gitu. Jadi berinovasi terus yang pasti harga bahan baku yang tidak stabil. Itu banget. Ini terbukti dari harga ini juga dari tahun 2017 ya, sampai sekarang itu mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Iya. Jauh sih, lumayan benar, sih. karena saya adalah salah satu pelanggan dari Iya, harganya nih bisa curhat. harganya, tapi enggak sih, maksudnya masih worth it aja dengan harga Ya, cuman seperti itu pasti ya. ada kenaikan dong ya, melihat ada bumbu-bumbu yang kayak bawang dan lain sebagainya itu kan lumayan naik ya. Kalau kayak yang sembako masih ya itu tadi kadang ketersediaan bahan bakunya. Ketersediaan, juga sama inovasi kan. Jadi udah beberapa kali diinovasi. Jadi yang dari dulu itu bumbu yang masih kita awal itu kan masih pakai blender manual kayak gitu. Ya berarti kan masih ada kandungan air. Terus sekarang yang pure minyak. Jadi kalau yang pernah trial error nih, kalau yang bumbu dulu itu 1 kilo dan ketika dibikin kayak gini itu jadinya cuma 600 gram. Menyusut. Karena dia menyusut karena pre-water banget. Terus juga memang untuk meningkatkan daya tahan ya memang harus lebih kering kayak gitu lah bumbunya. Supaya Jadi lebih awet, jadi kalau hitungannya balance sih sebenarnya harganya masih fleksibel kayak gitu. Masih harga yang dulu. Jadi cuma kalau dihitungan dari berat ya memang sama. Iya. Cuma dari kualitasnya yang kita tingkatkan karena ya itu niatnya usaha seperti tadi long lasting kan gitu loh. Benar banget. Tadi Iya disebut juga dibilangin sama Mak Hai ini kalau misalkan daya tahannya hanya 1 minggu aja. Ini berarti bisa dipastikan kalau bumbu Hai itu tidak mengandung pengawet. Nah, Iya. Nah, kalau untuk sekarang itu daya tahannya udah sampai 9 bulan. Wow, melahirkan dong. Yes. Pokoknya bisa lah. Pokoknya dari awal-awal udah ngidem bisa langsung bikin. berarti bisa ada yang misal mau ke luar negeri gitu Bisa. berbulan-bulan. Oh, mantap Bisa sekali dong. Oh, Masya Allah. dari segi kemasan juga kayaknya udah lebih aman ya sekarang Iya. yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia dan juga Bisa. ke luar negeri mungkin. Bisa. Sebulan, Bo. Aman, aman berarti kan. Ya, Luar biasa. Baik, tadi ada disinggung inovasi gitu ya. Ini menanggapi misalnya ada orang nih yang siapa tahu ada yang mau nyomot Meniru. yes, Aha. usahanya deh, nggak usah nama deh ya, terlalu ekstrim, menyomot usahanya gitu. Gimana tanggapannya gitu? Satu hal yang saya pegang sampai saat ini barang bisa dikopi, rezeki nggak pernah bisa Mantap. dipastikan. Luar biasa sekali, Iya, benar boleh, banget. betul Kalau sih. udah ngomongin rezeki jalur langit itu Iya, susah ya. stop pembahasannya Iya, apa itu sih? susah, itu susah. Tapi itu tadi kan kembali ke seperti Iya. kata Mak Hai itu kan inovasi Iya. gitu ya. Ini kan ada ide yang dipikirkan gitu. Habis itu usaha yang dirintis dari beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi misal ada orang yang mau misal gitu ya, mau ada usaha yang sama, bumbu yang sama ya nggak masalah. Ya. Nggak masalah. Pernah juga ditawarin sama orang di luar Kalsel, mereka mau beli dengan harga, cuma mereka minta copot Labelnya. stikernya. Jadi karena niat ulun niatnya ini panjang kan, jadi pengennya ya tetap namaku yang dikenal kayak gitu kan. Iya, betul. Jadi kalau memang kalau pengen yang beli ya udah by name aja sih kayak gitu kan.
nggak Jadi bisa. jadi reseller aja lah Iya, ya kalau gitu mau ya. jadi reseller aja Aha. kayak gitu, karena mereka niatnya belinya mungkin yang kayak 10 kilo nih satu ini, jadi mereka repacking lah ceritanya. Oh, aduh. Sebenarnya nggak masalah, itu kan konsep UMKM kan Iya, terserah benar. kayak gitu. Cuma komitmen lagi dari diri sendiri untuk konsep marketingnya kayak gimana. Memang kan ada sebagian yang jual nggak masalah juga sih, tergantung dari niat awal usahanya kayak gimana aja. Betul sekali. Oke, ke Pak Julripanur nih Pak, adakah tips nih Pak buat masyarakat ataupun yang mau memulai usaha, namun ini bingung nih Pak menjalankan usahanya kayak gimana? Apakah harus mengikuti seperti yang di awal tadi passion kita yang mau memulai usaha ataupun pasar nih Pak? Nah, jadi kalau yang di awal ya konsepnya itu dari keahlian, yang pasti kalian tuh harus bisa ada marketnya gitu loh, itu yang paling penting. Jadi usaha itu yang paling bagus sebetulnya yang solusi dari masalah. Solusi dari masalah. Jadi misalkan orang lapar ya perlunya dia makan gitu kan, orang sakit ya perlunya dia obat gitu. Nah jadi bisnis yang paling bagus tuh yang nyelesain masalah gitu. Makanya sering-seringlah cari masalah. Artinya masalah yang terjadi itu bukan apa ya, malah harus jadi tantangan gitu. Apa sih solusi dari kita? Nah, Jadi itu yang harus panjang dulu berpikirnya gitu betul. ya Mas ya. Jadi kalau ada masalah itu, kalau pengusaha itu, wah ini solusi apa gitu loh. Bisa nggak kita nyediain solusinya itu? Nah seperti itu gitu ya. Nah terus intinya misalkan kita nggak punya ide sama sekali nih, ini konsep bagi yang belum punya usaha tapi belum ada ide sama sekali gitu ya. Di awal saran saya bagi yang belum punya usaha sama sekali, jangan terlalu idealis ya. Maksudnya idealis tuh harus usahanya harus punya ruko gitu ya, modalnya gede segala. Carilah usaha-usaha yang di awal itu yang bisa dieksekusi sesegera mungkin gitu loh. Dengan modal yang dipunya gitu ya. Yang paling penting bisa diserap pasar dulu gitu. Jadi jangan fokus dulu yang gede-gede dulu gitu ya. Kemudian kalaunya masih belum ketemu juga, cobalah jalan-jalan ke pasar, lihat di sosial media apa sih yang lagi tren gitu ya. Yang lagi tren apa? Nggak apa-apa di awal-awal itu ATP dulu lah, amati, tiru, plek. Bukan modifikasi Pak ya. Di Nggak awal-awal apa-apa gitu nggak ya. apa-apa. Kata Mbak Ahai tadi ya sama, tapi rezekinya kan beda gitu Benar, lah. Nah benar. jadi misalnya mau buka apa cucian mobil nih, nah coba datangin aja cucian mobil yang paling bagus di kota itu misalkan atau di Tabalong, datangin. Diskusi aja sama ownernya gitu loh, diskusi sama ownernya, oh ini pengalamannya gimana, modalnya berapa gitu kan, cari karyawannya gimana, tanya-tanya aja gitu sambil nyuci mobil sendiri gitu kan. Jadi jangan bikin usaha itu ya bagi yang belum itu langsung suudzon dulu, wah ini jangan-jangan modalnya gede nih gitu ya, jangan susah gitu ya, karena bisnis itu kayak nyetir mobil gitu loh. Kalau belajar nyetir mobil di awal saya dulu, wah ini jangan-jangan nabrak nih gitu. Jangan-jangan berspekulasi dulu ya. berspekulasi dulu. Karena kita belum ada pengalaman kan, belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, wah udah nyalip udah enak nih, udah tahu ngerem, injak kopling segala udah enak. Bisnis kayak gitu juga, jam terbang harus dimulai dulu gitu loh yang di awal-awal. Jadi kalau belum punya ide bisnis, saran-saran sering jalan-jalan gitu ya ke pasar, pameran, lihat apa sih yang lagi tren ya. Kemudian ATP aja yang lagi tren, maksudnya dan paling enak tren itu gini, apa yang lagi tren di Jawa belum ada di kota kita, itu bisa berpotensi tren juga di sini gitu. Gitu ya. Atau sering-sering baca majalah bisnis luar negeri lah, apa sih yang lagi tren misalkan di Korea, lagi di Jepang, buka aja di Indonesia, potensi suksesnya lebih besar ya. Yang paling penting target marketnya, kayak Korea kan kita di sini punya ARMY, K-pop gitu. Wih, makasih sudah menyebut ya. Kalau Jepang ada Wibu gitu. Iya, boleh. Jadi target market sudah ada di sini gitu loh. Tinggal kita mungkin ATP aja yang di luar. Cuma mungkin disesuaikan. Contoh dulu, boleh nyebut merek nggak ya? Kayak kebab, ada dulu merek kebab. Kalau pernah real kebab yang di Timur Tengah kan nggak cocok dengan lidah kita ya. Kalau saya pernah coba di luar nggak cocok. Cuma ada satu brand yang bikin kebab yang khasnya Indonesia gitu ya. Dimodifikasi berarti ya. Pernah booming dulu ya. Nah, contoh seperti itulah. Artinya jangan juga langsung plek tiru di Korea atau di Jepang ternyata nggak cocok sama lidah kita gitu ya. Nah, jadi harus jadi kalau UMKM itu ada namanya test market juga. Test market. Jadi saran saya ketimbang bangkrut usahanya tes, nggak apa-apa buang duit dulu untuk test market, nggak apa-apa gitu.
Nah itu Oke. untuk yang belum punya ide sama sekali ya. Saran saya cari yang paling sesegera mungkin bisa dieksekusi. Gitu. Tapi Mas Rifan, tadi yang dibilangnya sama Mbak Rina, apakah memang memulai bisnis itu memang harus memiliki passion dulu gitu? Misalkan dari doyan masak nih, terus kita harus mengambil atau bisnis di bidang kuliner misalkan. Yes. Apakah itu juga mempengaruhi dari bisnis Iya, pengambilan usaha gitu. pengambilan ide usaha bisnis. itu? Nah, bagi yang belum memulai, saran saya paling gampang dari keahlian dulu. Ya, idealnya memang dari target market dulu. Karena apa? Karena uang kan di pasar dari pembeli. Gitu. Iya sih. Kalau kita dari keahlian kita belum tentu kan keterima pasar gitu ya. Nah, yang paling bagus ya kita punya keahlian pasar nerima gitu loh. Yang paling bagus kayak gitu. Untungnya itu. Betul. Nah, makanya ada namanya tes market tadi. Jadi contoh kayak teman saya tadi coklat rasa rendang gitu ya. Dia nggak pakai tes market langsung launching berapa puluh juta gitu ya segala macam. Nah, ya akhirnya tutup karena dia nggak ngetes dulu. Rendang rasa coklat, Iya. akankah ada di AHAI? Kayaknya nggak masuk selera orang Tanjung ya. Gitu ya. Ahai kan memang dia lihat market kan. Oh, Iya. orang suka bumbu habang segala macam. Iya, Itu betul. keahlian ketemu dengan pembelinya gitu loh. Yang agak masuk akal gitu iya. ya. Tidak sama sekali. Gimana rasanya? Itu di Rual Nurul katanya. Tidak habis pikir ya. Ya boleh. Ya ya ya. Oke. Oke. Pak Juluri Panur, saya lebih tertarik gini nih. Berarti memang harus kita tuh melek gitu ya, mau mulai usaha gitu, melek dari kitanya dulu yang si pebisnis ini dan pasarnya sendiri dan tidak takut bangkrut. Itu memang harus ada di jiwa UMKM kah? Ya, jadi gitu. Kalaunya kita, misalnya kita nggak punya keahlian ya, tapi kita lihat market nih. Pengusaha itu nggak harus dia ngerjakan sendiri. Dia bisa kolaborasi, dia bisa ajak orang yang ahli masak. Ya, kalau saya masak pasti orang protes gitu. Iya sih. Saya nggak bisa masak gitu. Iya, Ya, kenapa nggak saya ajak misalnya Mbak Ahai? Gitu. Mbak Ahai, saya punya ide nih, marketnya ada, saya nggak bikinin gitu loh. Pakai brand saya atau gimana gitu segala macam. Gitu. Jadi pengusaha itu nggak harus dia ngerjakan sendiri. Ya, kita punya cucian mobil kan nggak kita yang nyuci gitu loh, bisa kerjasama dengan anak-anak muda sekitar gitu ya. Nah terus juga takut bangkrut. Bangkrut ini ya, pernah dengar nggak pengusaha itu bangkrut 1 miliar dia tenang-tenang aja? Kenapa kira-kira? Karena dia masih punya 10 triliun gitu ya di rekeningnya. Itu tenang berarti ya? Ya jadi gini, kalau orang kaya gitu ya, orang kaya dia mungkin saya pernah bangkrut 1 miliar, tapi dia punya 10 triliun di rekeningnya gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya modal, artinya modal kita terbatas dan itu satu-satunya harapan, maka yang paling penting adalah mulai dulu dengan modal seminim mungkin gitu loh. Orang kaya juga kayak gitu. Mereka kalau keluar bikin bisnis, dia punya 10 miliar, paling dia keluar modal 1 miliar dulu. Itu banyak ya. Ya, jadi modal saya terbatas kok, tapi dia masih punya cadangan gitu kalau bangkrut gitu. Jadi memang dipakai tidak semua dari asetnya, Iya maksudnya sih. beberapa persen Iya, ya. betul. Nah, Berspekulasi terus, berarti betul. ya. Nah terus yang kedua, bisnis itu ada tahapan ya. Nah seperti saya bilang tadi, kita punya ide nih. Nah jadi jangan langsung launching itu bisnis dengan seluruh modal kita. Ada namanya test market. Test market ini ngetes apakah ada pasarnya. Kira-kira ide kita ini keterima pasar atau tidak. Nah biasanya kalau dulu saya pernah bikin juga produk marling singkong gitu ya. Nah produk marling singkong ini kita modal cuma 200.000 untuk tes market. Kita kemas pakai plastik biasa, kita jual harga 5.000, ternyata habis gitu. Kita jual saat itu 100 PCS. Nah dari modal itu kita putar terus ya sampai bergulir terus segala macam gitu ya, sampai kita bikin beli mesin segala macam. Artinya di tes market dulu sebelum di launching produknya. Nggak apa-apa, daripada kita bangkrut, mending kita buang sedikit uang dulu untuk tes market tadi. Tes market itu bisa kita kasih tester gitu ya, atau kita kasih diskon harganya buat ngetes produk kita ini masuk atau enggak gitu di masyarakat gitu. Baik sekali. Kita kembali lagi ke Mbak Ahai nih. Boleh, Oke, silakan. sebelum kita mengakhiri segmen 2 ini ya. Adakah hal-hal yang berkesan nih yang dirasakan atau pernah dialami oleh Mbak Ahai ini? Misalkan, wah ternyata bumbu Ahai ini bisa sampai ke luar dikenal atau kayak gimana nih? Ada nggak sih? Betul banget. Jadi awal bisnis ini kan niat awalnya cuma yang penting periuk ngebul lah ceritanya kan. Apa tuh? Dapur ngebul. Dapur ngebul. Oh, ya. iya. Yang penting ngebul. wis mangan gitu kan. Jadi
akhirnya sampai bisa terus ketemu sama orang-orang hebat seperti Pak Zulripan. Di dinas juga sangat luar biasa support mereka berupa pelatihan dan lain-lain. Alhamdulillah ibaratnya kita bisa terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kita. Gak nyangka banget sekarang Bumbu Ahai sudah bisa sampai ke Singapura, ke Abu Dhabi kayak gitu kan. Udah sampai ibaratnya Indonesia alhamdulillah keliling, walau emaknya masih di dalam rumah kayak gitu kan. Yang penting produknya Ya, dulu yang aja penting gitu produknya lantar panggil gua kayak gitu kesananya kan iya, kayak iya. gitu. Dan itu sangat-sangat luar biasa yang hal yang di luar pikiran kita kan gak kebayang dari dulunya, tapi sekarang alhamdulillah banget sudah bisa ikut datengin karyawan kayak gitu, nggak bisa kerja sendiri kan. Alhamdulillah udah ada 4 karyawan di rumah, jadi rasa alhamdulillahnya itu luar biasa banget kayak gitu. Dan mengenai yang kayak ide-ide bisnis itu tadi kan pernah itu mengadakan pelatihan bumbu ini di beberapa desa di Tabalong. Hal yang mengajarkan itu, yang kita sharing itu bukan hanya untuk mengenal bumbu, dan itu melihat potensi lingkungan. Karena apa? Kadang di Tabalong ini banyak loh hasil-hasil bumi, cuma dijualnya cuma mentahan. Nah, kayak Tidak diolah gitu ya. Ibaratnya tuh minimal jadi produk jadi atau setengah jadi untuk meningkatkan nilai jualnya. Dan itu yang harus kita mungkin dari pemerintah daerahnya juga untuk lebih sharing. Tapi Tabalong ini luar biasanya itu pemerintah daerahnya yang penting asal dapat info aja mereka pasti akan nge-share banget ke masyarakatnya. Luar biasanya itu. Sebagai inspirasi dong buat para pendengar dan juga penonton di rumah ya. Dari awal 2017 itu berapa produk yang dikeluarkan dan berhasil dijual sampai dengan tahun ini? Gitu nggak? Itu nggak ngitung lagi, mungkin udah puluhan ribu, ratusan ribu. Dari awal berapa dari awal? Kalau awal itu modal awal itu jual rumah, udah bayar utang, lagi kepepet, lagi ambruk-ambruknya keuangan negara kayak gitu kan. Sekarang udah bisa beli rumah 3 katanya. Dan tadi yang Rina notice ada membuka lapangan pekerjaan ya. Tuh mantap tuh, UMKM gitu. Tuh bagus sekali. Oke, baiklah mungkin Mbak R kita break dulu. Namun sudah ada pertanyaan yang masuk nih, nanti boleh dijawab nanti di segmen terakhir ya. Tapi kita beri bocoran dulu Pak Zulripanur gitu ya. Ini ada pertanyaan dari fans Suara Tabalong. Katanya nanti adakah tips gitu supaya kita percaya diri terhadap produk yang dipasarkan. Nah, gitu sih. Karena katanya mau membuka usaha namun tidak pede, itu gimana? Sulit ya. Nah, nanti dijawab di segmen terakhir ya. Oke, baiklah pendengar dan juga pemirsa sekalian, kita break dulu Mbak R ya. Nanti kita akan kupas tuntas di segmen terakhir dan juga nanti mungkin ada tips-tips terakhir dan juga ada saran masukan lainnya bisa disampaikan nanti setelah ini. Jangan kemana-mana dan tetap bersih Brownies obrolan bisnis budaya.